Halo sahabat SJTV, program Ruang Mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai penampilan tari daerah dari kelompok Pesona Tari D3 Sekertari yang berasal dari program studi D3 Sekertari Universitas Pamulang. Pesona Tari D3 Sekertari ini sudah cukup sering melakukan penampilan tari di panggung-panggung pertunjukan untuk mengisi sebuah acara. Kali ini, mereka akan mengisi sebuah acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Seperti pada umumnya, mereka pun tetap harus terus sering berlatih, agar pada saat penampilan mereka tidak merasa gugup. Tim Pesona Tari D3 Sekertari melakukan rapat rutin di Universitas Pamulang sebelum menampilkan tarian mereka. Mereka tentunya akan membicarakan tentang penampilan yang akan mereka tampilkan serta jenis tari apa yang akan mereka pilih. Ternyata, tari yang mereka pilih untuk penampilan pada seminar internasional adalah Tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan tentunya sangat populer di Indonesia. Tari Jaipong merupakan penggabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti silat, wayang golek, tap tilu, dan sebagainya. Alhamdulillah ya, kita hari ini kan mau tampil buat acara seminar internasional nih. Gimana kalau kita latihan dulu? Kan kita mulainya juga kan siang kan? Jam 2 kan latihan. Iya. Gimana? Yuk kita latihan dulu. Iya, ke lantai 8 ya. Biar nanti kita lancar pas acaranya. Biar nggak kaku juga sih. Iya, yuk. Gimana? Setuju? Yuk. 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 Tarian Jaipong biasanya dipentaskan di berbagai acara seperti penyambutan tamu besar atau festival budaya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia pernah menyaksikan tarian ini. Menurut catatan sejarah kebudayaan Indonesia, tarian ini diciptakan oleh seorang seniman asal Sunda, yaitu Gugum Gumbira, yang menaruh perhatian besar pada kesenian rakyat. Fungsi Tari Jaipong: 1. Menjadi acara hiburan dan komunikasi. 2. Menjadi salah satu kesenian andalan dari Jawa Barat.
Secara umum, gerakan pada tari jaipong menggambarkan perempuan Sunda masa kini sebagai sosok yang energik dan pantang menyerah, ramah, genit, berani, mandiri, gesit, dan bertanggung jawab, namun tetap santun. Hal ini secara langsung mengubah stereotip lama tentang perempuan Sunda yang cantik tapi malas. Paras dan lekuk tubuh yang indah adalah aset dan daya tarik yang akan selalu menonjol dari penari jaipong. Dari sini, tersirat pesan bahwa di balik keanggunan dan kelembutan wanita Sunda, juga ada keinginan untuk menjadi diri sendiri tanpa terhalang oleh pandangan orang. Tari jaipong juga bermakna bahwa perempuan tidak harus selalu dinilai hanya dari luar berdasarkan stereotip budaya lama yang telah melekat pada bangsa ini. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat.
Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Pesona Sekretari, jaya, jaya, jaya! Framelands Audio Visual. Sundarek makalangan gilik singkil patekadan tenung ludeng mong waring rang minton keun kabinang kileng.
Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining. Saya dari Divisi Tari. Kami dari tim tari Pesona Sekretari, program studi D3 Sekretari. Kadang-kadang kalau misalkan pulangnya sore kita nggak latihan, kan setiap hari Rabu itu pulangnya kayak sore, kita nggak latihan. Kalau setiap hari Rabu, Kamis juga kita nggak latihan. Jadi kan latihannya kapan? Latihannya itu Senin, Jumat, jadi 4 hari. 4 hari, hari apa aja? Hari Kamis, Selasa, Jumat, Sabtu. Jadi waktu itu kan gimana ya? Jadi kayak ingin mengembangkan diri aja, soalnya waktu itu pernah ikut tari. Jadi di sini ada divisi tari, ya saya ikut. Kami telah menyelesaikan tarian untuk seminar internasional. Kalau boleh tahu? Ya dari pinggang, dari kayak senyuman kurang gitu, kayak kurang percaya diri, udah. Perkenalkan, nama saya Syafina Naja, saya biasa dipanggil Vina. Saya dari D3 Sekretari. Kami dari tim tari Pesona Sekretari dari program studi D3 Sekretari. Kita selesai dari pentas acara seminar internasional. Saya bersama Elsa Afisa, Nining Sumira, Syahnas, dan Orin Clara Witri. Kita itu ingin mengembangkan bakat kita. Kita tadi nari jaipong yang dari Jawa Barat.
Untuk latihannya sendiri kita itu seminggu 3 kali, tapi untuk mendekati hari H biasanya kita setiap hari untuk mengejar. Untuk kendalanya sendiri sih kadang kita suka lupa sama gerakannya, sama temponya juga sih. Harapannya sih supaya penonton itu tahu kalau Indonesia itu punya tarian yang bagus dari Jawa Barat, yaitu tarian Jaipong. Bangsa Indonesia memang dikenal sebagai negara yang tidak hanya kaya akan hasil alam, tetapi juga kaya akan budaya. Mulai dari bidang seni tari, seni sastra, seni rupa atau seni terapan dan seni murni, seni musik, seni bangunan, dan lain-lain. Program studi D3 Sekretari Universitas Pamulang dengan berani melihat minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswanya, memberanikan diri untuk membentuk sebuah wadah yang dapat menampung bakat terpendam di dalam mahasiswa. Pesona Tari D3 Sekretari terbentuk dari inisiatif dosen yang melihat bakat dan ingin mengembangkan hal tersebut. Semoga Pesona Tari D3 Sekretari ke depannya dapat terus menampilkan tarian-tarian khas Indonesia yang lebih hebat lagi. Sahabat SJTV, tim Ruang Mahasiswa kali ini undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan Ruang Mahasiswa yang lebih menarik lagi. Salam Ruang Mahasiswa. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah.
Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang.